Amin. Haleluya. Silakan duduk. Merdeka. 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 Iya, kita harus mengucap syukur untuk kemerdekaan yang telah Allah berikan bagi bangsa kita, sehingga di bulan ini 71 tahun kita boleh menikmati kemerdekaan. Namun kita harus terus berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk mengisi kemerdekaan seperti yang Tuhan kehendaki. Sudah sekalian, karena itu pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya agak jarang disampaikan, dan ini berkaitan dengan karya Yesus Kristus yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita bukan dari jajahan bangsa manapun, tetapi dari jajahan iblis, dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dan seringkali kita memperingati akan itu, melakukannya. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan kepada saudara makna perjamuan kudus. Saya enggak tahu udah berapa banyak kali sudah mengikuti sakramen ini ya. Sakramen adalah upacara kudus. Sakramen adalah tanda dan meterai yang kelihatan dan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menandai, untuk memeteraikan, untuk menjelaskan janji Allah dalam Injil, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, dan dalam gereja Kristen sakramen hanya ada dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Syarat untuk ikut sakramen adalah orang tersebut harus sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita yang telah percaya tetap percaya, supaya kita yang telah percaya makin percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah sekalian, nah kita akan membaca dulu dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Perikop ini saya selalu baca tatkala perjamuan kudus akan dilakukan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya baca ayat ganjil, sudah baca ayat yang genap ya, kita membaca bersaut-sautan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, 26. Ya, satu pembacaan lagi, 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Saya baca ayat 16, saudara nanti baca ayat yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, amin. Berbagai sudah membaca firman, menyimak firman, menyimpan firman, bahkan menghidupinya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan berapa banyak kali gereja melakukan sakramen perjamuan kudus. Ya. Ada gereja yang setahun cuma 2 kali. Ya. Jumat Agung sama tutup tahun atau awal tahun. Ada gereja yang tiap minggu. Ya. Kalau GBI berapa kali? GBI setahun berapa kali? Oh, enggak perhatiin ya berapa kali ya? Ya, tiap bulan 1 kali ya, tiap bulan 1 kali, dan seringkali tambah Jumat Agung jadi 13 ya kan. Angka kemenangan. Kalau dunia angka sial. Saudara sekalian, di
Gereja Roma Katolik tiap minggu ada misa, dan di sana perjamuan kudusnya itu setelah nanti pastor mengucapkan suatu pernyataan yang kudus, maka roti berubah jadi tubuh, anggur berubah jadi darah. Seru amat ya. Jadi kita makan daging mentah dan minum darah segar. Sehingga ada yang bilang, kanibal juga ya. Oke lah, itu keyakinan mereka. Kalau di gereja Kristen, ya GBI juga, bahwa roti tetap roti, anggur tetap anggur. Karena roti yang dipecah-pecahkan adalah tanda, lambang dari sesuatu yang telah terjadi 2000 tahun, lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan dihadirkan di tengah-tengah ibadah kita, ya. Roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Kristus yang suci yang telah dihancur-hancurkan di kayu salib Golgota. Ya, dan anggur itu melambangkan darah Kristus yang telah tercurah habis, ya, di kayu salib Golgota sehingga dia mati. Nah, peristiwa itu sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu dan itu dihadirkan di tengah-tengah kita, bahkan kita memegangnya walaupun dalam bentuk lambang, simbol roti dan anggur. Sudah sekalian, karena itu pagi hari ini ada beberapa makna dari perjamuan kudus. Karena saya rindu saudara ngerti apa sih makna perjamuan kudus itu, apa sih arti perjamuan kudus itu yang melambangkan korban Kristus yang telah berlaku 2000 tahun yang lalu, dan ketika itu terjadi kita belum ada di dunia ini, ya, sehingga ada sebuah lagu rohani yang mengatakan, "Were you there when they crucified my Lord?" Anda ada di mana ketika Yesus disalibkan? Tentu kita jawab, kita belum ada di bumi ini, ya, tapi kita ada sekarang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena saya yakin tatkala kita mengerti makna perjamuan kudus, makna pengorbanan Kristus, maka kita tidak hanya makan dan minum begitu saja. Kita pasti lebih bisa menghargai, menghayati, ya, arti pengorbanan Kristus bagi kita semua. Itulah sebabnya dalam kesempatan bulan Agustus ini, di mana kita memperingati kemerdekaan kita, tapi juga kita memperingati kemerdekaan yang terbesar, yang terajaib yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, ada 5 makna dari perjamuan kudus. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu makna persekutuan. Persekutuan, ya. Tadi 1 Korintus pasal 10 yang kita baca, ayat 16 tadi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan korban Kristus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan kita masuk dalam persekutuan itu dengan pengorbanannya. Ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi di sini ada 2 macam persekutuan yang terjadi, yang harusnya kita mengerti dan kita alami lagi. Sama dengan pengakuan iman GBI, ya, dikatakan bahwa perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan seorang dengan yang lain. Nah, ini makna yang pertama yang menurut saya sangat penting ini. Karena Yesus mati di kayu salib, ya, kayu salib itu ada yang kayu yang ke atas, yang vertikal, ada yang ke samping, yang horizontal. Dan kematian Kristus itu tujuan utamanya satu. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita manusia berdosa, yang karena dosa maka kita terputus hubungannya dengan Allah Bapa. Ya, upah dosa adalah maut, maut itu artinya terpisah. Ya, Allah itu sumber hidup, terpisah dari sumber hidup ya mati kita. Allah itu sumber kebahagiaan, terpisah dari sumbernya ya kita enggak bahagia. Allah itu sumber kekuatan, terputus dari sumber itu ya kita jadi lemah. Allah itu sumber sukacita,
terputus dari sumbernya, ya kita nggak pernah sukacita. Hidup ini jadi begitu berat. Dan Yesus mati tujuannya yaitu supaya memulihkan hubungan yang telah putus tadi. Supaya ada persekutuan lagi. Persekutuan yang pertama-tama adalah dengan Allah. Haleluya. Dan tapi enggak cuma itu. Terjadi juga persekutuan dengan sesama orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Dan untuk melakukan itu Yesus harus turun dari surga dan harus mati di atas kayu salib. Haleluya. Dua persekutuan yang dikerjakan Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Sudah sekalian, dalam 1 Korintus pasal 10 tadi yang kita telah baca, ayat 16 tadi bicara persekutuan kita dengan Kristus, persekutuan kita dengan Allah, ya, dan ayat 17 itu persekutuan kita satu dengan yang lain. Makna yang pertama ini menurut saya cukup penting, karena seringkali kita ikut perjamuan kudus, kita makan dan minum roti perjamuan kudus, tapi sesungguhnya situasi kita, status kita, posisi kita saat itu, mungkin persekutuan kita dengan Tuhan sedang tidak baik. Masih Kristen, tapi sebetulnya enggak dekat. Ya, karena masalah hidup ini begitu banyak. Sehingga memang masih percaya Yesus, tapi percaya jarak jauh. Ya, persekutuan dengan Allah sudah mulai terganggu ini. Apalagi persekutuan dengan sesama orang percaya. Bisa terjadi itu? Sangat bisa. Padahal kalau kita ikut perjamuan kudus, kita harus tahu makna yang pertama dari korban Kristus apa? Memulihkan persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Jangan tetap makan minum perjamuan kudus tapi hubungan dengan Tuhan juga ya begitu-begitu saja. Dengan sesama apalagi, ya walaupun nyanyian dalam Yesus kita basudara, tapi begitu lihat mukanya dia lagi gua jitak juga, gua telan juga. Tapi tetap makan perjamuan kudus. Artinya apa? Saudara tidak benar-benar memaknai karya Kristus. Karena Yesus mati di kayu salib untuk memulihkan persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama kita, orang yang percaya Yesus Kristus. Karena kita tahu dosa itu membuat hubungan manusia jadi putus. Dari Taman Eden diusir keluar, tinggal di mana Bapak Ibu setelah diusir dari Taman Eden? Enggak tahu ya, di Taman Eden. Hubungan dengan sesama, Kain aja sampai hati membunuh adik kandungnya sendiri. Itulah dosa. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya Yesus, tadi saya katakan ada banyak peristiwa yang bisa membuat kita masih Kristen. Mungkin masih setia ke gereja, masih setia melayani, tapi apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa? Apakah kita punya keintiman dengan Bapa di surga? Ya. Intimacy with God. Ya. Kita anak Allah dan Dia adalah Bapa kita. Apakah kita punya kedekatan dengan Dia? Apakah kita datang kepada Dia tatkala kita perlu saja? Ada maunya? Atau kita tetap punya hubungan yang dekat? Enggak ada kebutuhan pun tetap datang, menyatakan kasih kita. Nah, Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Persekutuan dengan sesama kita. Wah, seringkali kehidupan bersama itu enggak mudah ya Bapak Ibu ya. Persekutuan dengan sesama itu bukan cuma di gereja yang seringkali terganggu. Dalam keluarga pun bisa terganggu. Hubungan suami istri, orang tua anak. Banyak peristiwa-peristiwa yang kecil yang bisa merusak hubungan keharmonisan tadi. Apalagi memang iblis paling senang itu untuk mencuri, merusak, menghancurkan apa? Damai sejahtera tadi. Kehidupan persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan sesama kita. Karena itu tiap kali kita ikut perjamuan kudus, itu sebabnya sering diumumkan, jemaat dikasih Tuhan minggu depan ada perjamuan kudus, persiapkan hatimu. Supaya apa? Supaya perjamuan kudus itu enggak cuma sekedar ritual,
sekedar upacara agama. Sudah makan dan minum tapi tidak ada perubahan dalam hatimu. Engkau tetap jauh dari Tuhan walaupun masih Kristen. Hubungan dengan sesama tetap enggak baik walaupun makan minum perjamuan kudus. Itu artinya apa? Perjamuan kudus tidak ada artinya bagi saudara. Tidak berdampak, tidak berpengaruh. Kenapa? Sudah enggak ngerti mungkin. Karena itu makna perjamuan kudus justru sangat penting. Nah, makna perjamuan kudus yang pertama adalah tadi memulihkan persekutuan kita dengan Allah dan persekutuan kita dengan sesama. Tadi ada 2 lagu yang nggak tahu tadi Agus alias Yusak itu ya lagunya tadi memulihkan hati yang terluka, sakitnya tuh di sini. Aduh, sudah sekalian seringkali itu masih kebawa-bawa juga gitu. Tapi makan minum perjamuan kudus, tapi tetap sakitnya tuh di sini. Artinya apa? Artinya sudah tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya dari korban Kristus. Kiranya Tuhan tolong kita semua ya Bapak Ibu ya, supaya kita makan minum perjamuan kudus bukan suatu ritual kebiasaan, tapi sudah ngerti apa makna kematian Kristus bagiku. Dia mau supaya aku hidup dalam damai sejahtera, punya persekutuan dengan Bapa di surga dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ini kalau kita bisa seperti ini, itu satu kesaksian hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tolong kita, amin. Itulah persekutuan yang arti makna pertama persekutuan. Karena itu jangan lupa salib ya, ada kayu yang ke atas, itu persekutuan dengan Allah Bapa, dan kayu yang ke samping, begitu kan ya. Persekutuan dengan sesama kita. Haleluya. Sudah pernah sakit hati? Pernah tersinggung? Pernah dikecewakan? Ya. Pernah ya? Saya pun juga. Tapi kiranya korban Kristus memulihkan kita. Amin. Haleluya. Yesus mati supaya kita punya kehidupan persekutuan yang indah, yang intim dengan Bapa di surga dan persekutuan yang indah dengan sesama kita. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Pasti pernah membuat kesalahan. Entah tidak sengaja ataupun kadang-kadang dengan sengaja lagi. Tapi apakah kita bisa menikmati korban Kristus yang mempersekutukan kita? Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kita coba amati 1 Korintus 11 tadi ayat 24 dan 25. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ayat 24, perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, ini kemerdekaan Indonesia. Siapa Presiden RI yang pertama? Bung Karno. Ada banyak nasihat-nasihatnya dan salah satunya yang saya nggak bisa lupa. Dia pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang apa Bapak Ibu? Oh, belum pernah dengar ya? Wih, ini Bung Karno gitu loh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan, pengorbanan para pahlawannya. Amin. Amin. Ada banyak pahlawan yang telah gugur dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan kita. Dari kolonial, dari Belanda, dari Jepang. Tapi sesungguhnya ada satu pahlawan yang jauh lebih besar dari pahlawan manapun, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dia berjuang seorang diri untuk memerdekakan kita dari jajahan apa? Dari jajahan dosa, dari jajahan iblis, dari jajahan maut. Seorang diri dia berjuang. Dan dia lakukan habis-habisan, all out, semuanya dia berikan.
Yesus menderita, mati, berkorban di kayu salib untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk memperjuangkan saudara. Itulah sebabnya salah satu makna perjamuan kudus apa? Mengingat. Karena kalau nggak ingat itu lupa. Lupa itu nggak ingat. Nah, dalam upacara bendera seringkali kita suka diajak, mari kita mengheningkan cipta. Apa maksudnya itu? Ingat dulu apa yang telah dilakukan oleh para pejuang bangsa kita. Ingat walaupun cuma berapa, 1 menit kali ya, nggak nyampe. Mengheningkan cipta, mulai. Baru renung-renung, selesai. Apa yang direnungkan? Nah, perjamuan kudus itu tujuannya yang kedua adalah untuk mengingat. Mengingat dan sekedar bukan mengingat tapi menghargai pengorbanan, perjuangan Yesus Kristus untuk saudara dan saya supaya kita dimerdekakan dari jajahan iblis, dari kuasa dosa, dari maut. Dan itu satu perjuangan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Hanya Yesus Kristus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar makan dan minum saja Bapak Ibu, tapi mengingat. Dan bukan cuma mengingat tapi menghargai pengorbanannya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali tadi ada banyak masalah yang kita hadapi. Sehingga udah mulai lupa lagi korban Kristus. Ya, udah enggak menghargai lagi. Tadinya semangat lalu udah mulai kurang semangat. Udah enggak maju lagi, udah berhenti di tempat. Kadang-kadang bukan berhenti di tempat tapi mundur. Siapa yang senang kalau kita mundur? Mundur mengiring Tuhan, mundur dalam pelayanan. Nyanyian sekolah minggu zaman saya dulu. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Percayamu beri menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Amin. Betapa pentingnya ingat akan cinta Tuhan Bapak. Tanpa mengingat akan pengorbanannya, kita gampang mundur. Benar. Karena itu ada sebuah lagu rohani yang lama juga. When I remember what the Lord has done, I'll never go back anymore. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Amin. Ada yang sudah pernah mau mundur? Gak usah angkat tangan deh. Saudara dengan Tuhan saja. Saya kira pasti setiap kita pernah berhenti dalam melayani, berhenti dalam mengiring Tuhan, walaupun belum sempat mundur. Bahkan udah ada yang mundur nih, mundur. Kenapa? Karena tadi terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Pelayanan juga enggak selalu menyenangkan. Gereja harusnya full gospel tapi seringkali full gossip. Dan itu menyakitkan. Membuat kita bukan cuma kecewa, kuciwa. Kuciwa itu kecewa kelas berat. Bukan cuma tinju ada kelas berat, kecewa pun bisa kelas berat. Dan itu sangat mempengaruhi hati kita. Dan kalau kita enggak ingat cinta Tuhan, gampang sekali untuk kita mundur. Tapi kalau engkau ingat cinta Tuhanmu. Dalam pelayanan seringkali berkorban. Amin. Pengorbanan sudah belum apa-apanya dibandingkan pengorbanan Kristus. Sering mengalami ejekan, fitnahan. Apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Yesus alami. Hanya dengan mengingat cinta Yesus, pengorbanan Yesus, kita tidak gampang mundur. Amin. Ya, semangat, maju terus. Amin. Bahkan tadi lagunya Yusa luar biasa. Apa tadi? Yang terakhir, bersiap, bahkan berlari cepat. Ya, boro-boro lari, jalan pun udah berhenti. Kenapa? Tadi sudah sekalian.
hati ini kan luar biasa ya. Karena itu kita lewat perjamuan kudus harus dipulihkan. Amin. Dipulihkan. Termasuk cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sudah cinta Tuhan Yesus? Enggak, ya enggak apa-apa. Cinta Tuhan Yesus? Kenapa? Dia cinta sudah lebih dulu. Sebelum kita mengasihi dia, dia telah mengasihi kita. Mengasihi bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan satu bukti. Karena dia mengasihi maka dia melayani. Karena dia mengasihi dia berkorban. Orang yang melayani belum tentu karena mengasihi. Orang yang berkorban belum tentu karena mengasihi. Karena itu ingatlah cinta Yesus. Perjamuan kudus makna yang kedua, satu peringatan akan korban Kristus, dan itu menolong kita, Bapak Ibu, untuk tidak mundur. Amin. Untuk tidak mundur tapi maju terus. Maju terus. Sampai kapan? Sampai waktu kita di dunia selesai, exit perpetnya habis. Maju terus sampai Yesus datang kembali. Saya mengenal suami istri seorang penginjil, dia seorang dokter juga. Dari Inggris, dia sering kali datang ke Indonesia untuk memberitakan Injil dengan biaya sendiri, hampir tiap tahun waktu itu. Dan ketika ayah ibu mertua saya masih ada, mereka selalu nginep di rumah. Dan Mami Mika nanti yang menerjemahkan. Satu saat dia bersaksi bahwa dia dapat satu dorongan dari Tuhan. Tuhan mau supaya pelayanannya lebih ditingkatkan. Dia bilang, Tuhan masih kurang ya. Saya tiap tahun pergi dengan biaya sendiri, saya enggak cari apa-apa. Karena saya mau belajar mengasihi Engkau. Tapi Tuhan bilang, oke, jual sekarang rumah sakit gigimu itu. Buat apa Tuhan? Ya supaya kamu bisa melayani lebih lagi. Hah? Gampang gak kira-kira Bapak Ibu? Gak semudah itu ya. Masih kurang Tuhan. Pelayanan selama ini yang saya lakukan. Kok masih inginkan supaya rumah sakit gigi saya ini dijual? Dan hasilnya untuk pelayanan yang lebih lagi. Gak mudah. Dia cerita bahwa saya gak langsung amin kan. Di satu saat setelah dia berdoa. Dia dapat satu penglihatan. Apa penglihatannya? Dia melihat Yesus tersalib di Golgota. Akhirnya dia bilang, Tuhan, ampuni aku. Aku akan lakukan apa yang kau kehendaki. Dia dimampukan hanya karena apa? Dia lihat pengorbanan Kristus. Tuhan tolong kita Bapak Ibu. Amin. Ya, saya tahu dalam pelayanan ada banyak hal yang menyakitkan. Banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi yang kita alami belum sebanding dengan apa yang Yesus telah lakukan. Lagu sederhana tadi kiranya menolong kita. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Amin. Sungguh beneran ya, enggak salah ngomong aja. Beneran nih Tuhan. Sungguh ku tidak mau mundur lagi. Yang ketiga, makna yang ketiga, kita baca ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan kita beritakan lewat perjamuan kudus. Tatkala orang percaya melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan, Anda telah selamat karena Anda percaya Yesus. Amin. Amin. Anda diingatkan. Tugas Anda apa? Beritakan. Beritakan kematian Tuhan yang menyelamatkan. Beritakan keselamatan ini kepada orang yang belum percaya. Beritakan keselamatan oleh karya Yesus sampai Yesus datang kembali. Itu makna yang ketiga Bapak Ibu. Tatkala kita ikut perjamuan kudus,
kita diingatkan Anda telah selamat ya, tapi masih ada yang belum selamat. Mungkin masih ada anggota keluarga kita, anggota keluarga besar kita, atau mungkin teman kerja kita, sahabat kita, sohib kita yang belum percaya Yesus. Beritakan itu. Amin. Beritakan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Memang kita tinggal di Jakarta sih ya. Jakarta itu motonya apa itu? Motonya apa Bapak Ibu? Ya, orang Jakarta itu motonya EGP. Apa itu EGP? Emangnya gue pikirin, lu mau selamat apa enggak? Lu masuk surga, masuk neraka? Emangnya gue pikirin? It's not my business. Itulah Jakarta. Tapi Yesus Kristus tidak mengajarkan kita EGP. Diajarkan kita agape. Amin? Bukan EGP tapi agape. Anda sudah selamat, puji Tuhan. Karena engkau percaya Yesus, puji Tuhan. Tapi masih ada yang belum selamat. Beritakan dong. Amin. Beritakan dong. Nah, cara pemberitaan yang mungkin menarik adalah Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Mati sungguh, dikuburkan lalu bangkit, lalu naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Apa yang dia sedang kerjakan sekarang Bapak Ibu? Di surga dia sedang kerjakan apa? Menyediakan tempat. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Ah, masa tahu banyak? Kok tahu dari mana? Ada ayatnya ya kan? Di mana ayatnya? Alkitab, ya pasti Alkitab lah ya. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan dan aku akan datang kembali supaya orang yang percaya kepadaku boleh tinggal di sana, supaya di mana aku ada, engkau pun ada bersamaku. Jadi bayangkan rumah di tempat surga itu banyak sekali. Lalu kita tidak memberitakan Injil, memberitakan keselamatan dalam Yesus, akhirnya yang masuk surga cuma sedikit. Kira-kira kalau kita jadi Yesus gimana? Aduh, saya udah sediakan tempat yang banyak nih. Ternyata yang masuk cuma sedikit. Siapa yang senang? Iblis yang senang karena dia punya banyak teman di neraka. Surga kosong, neraka penuh. Kenapa? Karena tadi seringkali kita tidak memberitakan Yesus. Caranya gampang lah, bilang aja mau rumah di surga kayak gitu. Mau rumah enggak? Mau rumah enggak gitu. Rumahnya di surga loh. Pasti mau kalau gitu. Kalau mau ya harus daftar dulu, bilang gitu. Gimana daftarnya? Ya percaya sama Yesus. Kau pasti dapat jatah rumah di surga. Amin. Amin. Masih semangat? Semangat ya. Apalagi kemarin hari Sabtu, maaf saya tidak hadir karena OTW ke Jawa Tengah. Saya pengen hadir ya, ketika pengurus daerah GBI Jakarta datang di sini meresmikan. Wah, satu sukacita luar biasa. Ya, saya nanya sama Kristo, gimana Kristo? Suasananya luar biasa Pak. Sukacita dan mengharukan. Wih. Memang. Nah, itu harusnya menjadi satu dorongan nih. Ayo. Makin semangat. Amin. Makin semangat. Lewat perjamuan kudus kita diingatkan. Beritakan kematian Kristus sampai ia datang. Beritakan keselamatan dalam Yesus. Beritakan Yesus tidak cuma mati tapi bangkit dan hidup sampai selama-lamanya dan sedang menyediakan tempat yang banyak. Yang Yesus mau supaya surga penuh, neraka yang kosong. Saudara maunya yang mana? Surga penuh atau neraka yang penuh? Benar, maunya surga yang penuh. Amin. Karena itu harus
beritakan Injil. Haleluya. Baik atau tidak baik, saatnya tetap harus beritakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Yang keempat, yaitu pengucapan syukur. Kembali ke 1 Korintus pasal 10 tadi ayat 16, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Jadi ada pengucapan syukur. 1 Korintus 11 ayat 24, bahkan pada malam waktu ia diserahkan, di sini maksudnya ia diserahkan setelah Yesus melakukan perjamuan malam terakhir dengan muridnya, ia diserahkan oleh siapa? Oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Ya. Ia mengucap syukur. Ya, ia mengucap syukur. Jadi dalam perjamuan kudus ada makna pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Sudah mau mengucap syukur kepada Tuhan? Amin. Alasan yang utama dan pertama, kenapa kita mengucap syukur? Untuk apa? Untuk apa? Untuk rezeki yang Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, kesuksesan dalam kerja, dipromosi, mengucap syukur, atau ada alasan yang paling utama dan yang terpenting kenapa kita mengucap syukur? Apa? Karena engkau telah diselamatkan. Amin. Mengucap syukur untuk keselamatan yang telah diberikan Allah lewat pengorbanan Kristus. Kita punya kepastian keselamatan loh Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya siapapun dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mudah-mudahan tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Amin. Jangan diamenkan. Kata mudah-mudahan tidak ada di situ. Saya sengaja ucapkan, saya mau ngetes sudah hafal bener enggak itu. Kalau ada kata mudah-mudahan orang yang percaya itu, saya mungkin masih belum percaya. Karena mudah-mudahan itu bisa ya, bisa enggak. Ayat tadi tegas, jelas. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Amin. Karena itu, tatkala perjamuan kudus, jangan lupa mengucap syukur. Amin. Terutama untuk keselamatan, pengampunan dosa, hidup kekal yang Yesus sediakan. Mengucap syukur juga untuk hidup yang sementara di dunia ini. Amin. Sudah punyanya hari apa? Hari kemarin masih bisa diulang lagi? Enggak bisa. Hari besok? Sudah punya? Belum tahu juga. Karena kalau kita tidur dan lupa bangun, geger di rumah. Bangun dong, bangun, tumben lo. Kenapa lo enggak bangun? Ternyata kenapa enggak bangun? Exit permit-nya udah habis. Jadi kita punyanya cuma apa? Hari ini. Kita hanya punya hari ini. Ucapkan syukur untuk hari ini. Amin. Ya, setiap hari mengucap syukur. Bangun pagi, enggak lupa bangun, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang kau masih percayakan kepadaku. Tolong aku Tuhan melalui hari ini dengan penuh ucapan syukur. Bantu aku untuk mengerjakan tugas-tugasku, pelayananku, apapun juga. Karena kita punyanya cuma hari ini. Amin. Hari ini. Kemarin udah nggak bisa diputar lagi. Besok ya semoga exit permit-nya belum habis. Mengucap syukur itu penting Bapak Ibu. Nanti baca 1 Korintus pasal 10 ya. Ayat 1 sampai 5.
Bahkan bisa sampai ayat yang ke-10. Catat ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 10. Itu dikatakan bahwa ada pelajaran sejarah yang kita bisa dapatkan dari umat Allah dalam perjanjian lama. Kenapa? Mereka itu sudah dibebaskan oleh Tuhan lewat Musa, keluar dari Mesir, sedang menuju ke tanah Kanaan perjanjian. Tapi Alkitab mengatakan sebagian besar dari mereka sudah keluar dari Mesir, tapi tidak nyampe ke Kanaan. Di mana mereka? Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka mati di padang belantara. Buat apa keluar dari Mesir? Akhirnya mati juga di padang belantara. Enggak nyampe ke Kanaan. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh umat Allah ini. Saya bacakan saja ya. Bilangan 21, nanti sudah baca ayat 4 sampai 9. Di sana dalam perjalanan Israel sudah keluar dari Mesir, ini sedang menuju Kanaan. Mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, tapi mereka tidak dapat lagi menahan hati. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Bilangan 21 ayat 4 dan seterusnya ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Nah akhirnya jadi benar, matilah mereka. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung memanggut mereka sehingga banyak yang mati. Di Bilangan 16 ayat 41, bersungut-sungutlah Israel kepada Musa dan Harun. Kamu telah membunuh umat Tuhan. Mereka melawan Musa dan Harun dan Tuhan murka, Tuhan mengirimkan tulah. Sudah sekalian 1 Korintus pasal 10 kita baca ayat yang ke-9 dan 10. Dan janganlah kamu mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ini bukan beberapa orang ya, tapi banyak orang yang mati. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, bukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Cuma 14.700 orang yang mati. Itu beberapa orang atau banyak tuh? Sudah keluar dari Mesir, tapi tidak nyampe ke Kanaan karena dalam perjalanan di padang belantara. Apa yang mereka lakukan? Bersyukur? Atau apa? Bersungut-sungut. Melawan Tuhan. Mengapa Tuhan? Kok bawa kami keluar dari Mesir? Coba berani nyalain Tuhan. Keren ya? Sehingga banyak yang mati di padang gurun Bapak Ibu. Hanya karena tidak mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu penting enggak? Oh, sangat-sangat penting. Makna keempat dari perjamuan kudus supaya apa? Kita mengucap syukur. Walaupun banyak hal yang kita alami, yang kita kadang-kadang enggak ngerti Tuhan kenapa mesti begini. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Enggak mudah memang. Tapi Tuhan tolong kita. Sehingga lewat perjamuan kudus, sekali lagi, sudah ngerti makna perjamuan kudus. Dan sudah diajar untuk mengucap syukur. Kalau saat itu sudah belum bisa tidak mengucap syukur, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Mengucap syukur, hal yang terutama karena aku telah diselamatkan. Dan mengucap syukur walaupun sekarang masih gagal, enggak apa-apa. Gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, tetap mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Saudaranya bersungut-sungut apa itu? Bersungut-sungut, berkeluh kesah, apa lagi? Ngomel, ngedumel, aduh, dan saudara-saudaranya banyak banget. Dan itu yang kita lakukan. Mereka tidak dapat menahan hati. Memang harus dijaga tuh hati. Amin. Jaga hatimu. Supaya hatimu penuh dengan ucapan syukur. 2 minggu lalu habis
khotbah di Sunday Gathering yang saya layani. Audrey dikejutkan karena trupsnya datang menyerbu. Mereka bisa tahu-taunya alamat gereja di Cideng Timur. Karena Audrey berhari jadi. Waduh, udah heboh tuh. Satpamnya bingung karena ada yang pakai jilbab. Ini gereja, iya nggak apa-apa mau ketemu Audrey. Ya. Wah, di tengah-tengah sukacita seperti itu tiba-tiba Gamal dapat berita dan dia bilang, Ot. Kenapa? Mike. Kenapa Mike? Mike udah dipanggil Tuhan. Langsung dia nangis. Mike Mohede dipanggil Tuhan. Usianya baru 32 tahun. Seorang yang sangat potensi, punya banyak karunia, talenta dari Tuhan. Dan dia sangat disayangi oleh semua artis, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kenapa? Dia punya kerendahan hati. Satu juri di Just Duet, lalu dia bilang, jangan lupa ya, jaga hati, injek bumi. Maksudnya apa injek bumi? Jangan lupa diri, jaga hati, injek bumi, tetap rendah hati, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau ketemu Odi Gamal langsung dia peluk, aduh adik-adikku apa kabar, deket sekali. Saya pun sempat kenal, saya pikir dia orang Ambon, padahal enggak ada. Saya dari Sangir. Oh oke, memang orang Sangir ada yang hitam, ada yang putih. Orang Ambon juga begitu. Kebetulan saya yang hitam, tapi hitam manis. Kita nggak bisa ngerti Tuhan. Kenapa cepat amat? Kalau kita lihat rumah yang jenazahnya disemayamkan itu rumah yang dia belikan untuk ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Dia telah memberikan mobil baru untuk keluarga. Orang yang sangat baik. Tapi telah dipanggil Tuhan. Karena exit peripnya cuma sampai 32 tahun. Sabtunya masih nyanyi di perkawinan 40 tahun perkawinan SBY. Sampai SBY pun hadir di Bintaro dan sempat menyampaikan sesuatu. Kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi satu kesaksian bagi banyak orang. Amin. Luar biasa. Haleluya. Salah satu lagu yang dinyanyikan, kita mau nyanyi sebentar ya. Tadi kan Bilangan 21 mengatakan mereka tidak dapat menahan hati. Karena salah satu lagu yang dinyanyikan adalah kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Itu salah satu lagu rohani yang keren itu. Yang dinyanyikan oleh Mike Mohede. Bersama siapa? Maria Sandi. Jadi akhirnya saya putar lagu itu. Saya ikut nangis, ikut bersyukur. Dan kiranya Tuhan tolong kita supaya hidup kita juga penuh ucapan syukur. Apapun yang sedang terjadi. Kuatkan hatimu, amin. Jangan sampai engkau tidak bisa menahan hati. Marah sama Tuhan, jengkel sama Tuhan. Mereka melawan Musa, Harun juga. Waduh udah tidak terkendali. Itulah sebabnya lagu, punya CD-nya enggak? Tuhan pasti sanggup. Itu judul lagunya. Musisi, mana musisi ada enggak yang mau nyanyi?